tentang pasangan kamu saat ini, bagaimana perasaan dia, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia lakukan dalam hubungan ini terhadap kamu ya, pasangannya Sagittarius, April 2020. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Sagittarius, welcome back to DME Tarot Indonesia. Selamat datang kembali. Saat ini gue mau membacakan ramalan zodiak buat teman-teman Sagittarius, laki-laki dan perempuan. Untuk kalian yang single ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah, Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising sign. Tentang pasangan kamu saat ini, bagaimana perasaan dia, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia lakukan dalam hubungan ini terhadap kamu ya, pasangannya Sagittarius, April 2020. Dia itu bagaimana ke kamu, bagaimana perasaan dia dan apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan dalam hubungan ini, Sagittarius. Kartu pertamanya adalah Ten of Rods, lalu ada Four of Cups, Page of Pentacles, Knight of Rods, Four of Pentacles, lalu Page of Rods, The Chariot, Nine of Swords, dan The Strength. Di bottom of the decknya adalah Page of Cups. Oke, Sagittarius, 3 pages buat kamu ya dari dia. Ini menggambarkan bahwa dia punya perasaan ke kamu, dia punya hati ke kamu, dia punya passion ke kamu, dan juga dia loyal ya, dia mau bantu kamu financially, physically, dia akan coba untuk selalu ada buat kamu dan support kamu, oke? Dia punya gairah sama kamu dan dia punya perasaan sama kamu. Sometimes dia menjadi seperti desperately in love sama kamu, oke? Bahkan mungkin juga sampai dia nggak bisa untuk naksir sama orang lain atau menerima orang lain karena dia mengharapkan kamu, oke? Sepertinya komunikasi kalian ini akan menjadi isu dan juga penting ya untuk bulan April ini. So be careful dengan cara komunikasi kamu ya, apalagi dalam soal finansial dan juga soal action untuk dia ngelakuin sesuatu gitu kan. Dan juga soal perasaan, hati-hati dalam komunikasi dari tiga aspek itu, oke?
Dan gue rasa dia juga sometimes dia in out, mungkin dia in out dalam komunikasi ya, karena dia sometimes dia ngerasa punya beban yang berat banget. Oke, dia lagi dalam keadaan overwhelming dalam hubungan kamu. Mungkin dia juga jadi tulang punggung ya dalam hubungan kalian, atau dia yang do many things, dia udah banyak berkorban, bahkan dia melakukan hal-hal yang berat sendirian gitu ya. Mungkin ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul, atau beban-beban lain yang it's a little bit too much buat dia. Dan karena terlalu banyaknya beban ini dan dia sangat lelah, dia ngerasa berat ya hubungan kalian. Ini membuat dia menjadi feeling insecure ya. Dia khawatir, dia curigaan juga ya. Mungkin dia posesif juga sama kamu, atau sedikit curigaan sama kamu. Dan juga mungkin dia agak kurang terbuka soal beban-beban hidup dia, oke? Mungkin dia lagi punya masalah yang sangat banyak dalam satu waktu. Nah, sepertinya kalau dari Four of Pentacles ini, buat kamu yang butuh dia support untuk financially ya, sepertinya dia nggak mau untuk memberi ke kamu. Karena apa? Dia memikirkan diri dia sendiri. Mungkin dia egois, mungkin juga dia nggak mau kehilangan apa yang dia punya gitu kan. Dia agak perhitungan maybe, dan dia agak posesif ya, curigaan orang lain itu maunya apa, kamu maunya apa, takut dimanfaatin, something like that. Oke, jadi be cautious dalam hal percakapan soal keuangan. Oke, ataupun percakapan soal gairah ya. Misalnya kamu minta foto dia gitu kan, dia akan mulai negative thinking atau feeling insecure. Fotonya buat apa, or anything else yang berhubungan dengan takutnya karena nafsu gitu kan. Well, sometimes dia punya negative thinking yang terlalu berlebihan atau overthinking ya. Mungkin dia juga punya kekhawatiran, ketakutan, atau past trauma, past relationship trauma dari hubungan di masa lalu misalnya ya, yang membuat dia itu jadi merasa insecure dalam menghadapi sesuatu atau suatu hal yang ada hubungannya dengan kamu, oke? Ya mungkin bukan salah kamu gitu kan, tapi karena dia punya beban masa lalu atau trauma di masa lalu, kayak yang bikin dia takut untuk menghadapinya, oke? Sometimes mungkin dia karena beban masalah dia yang sangat banyak ini ya, problem yang terlalu banyak dan terlalu melelahkan buat dia, oke? Itu membuat dia depresi, frustasi, stres, pusing, pikiran, nggak bisa tidur gitu kan, sampai juga mungkin anxiety gitu ya. Well, untuk moving forward dengan kamu atau dalam hubungan ini, dia agak sedikit takut atau frustasi ya. Tapi dia akan mencoba untuk tegar, dia akan mencoba untuk sabar, walaupun dalam pemikirannya dia benar-benar too much, okay? Too much thinking. Dan juga gue ngeliat buat beberapa situasi ya, misalnya kamu berdealing dengan seseorang, orang ini yang seperti do many things for you. Dia udah banyak berkorban, dia mungkin jadi tulang punggung, mungkin dia nafkahin kamu atau anything else. Sepertinya orang ini mau moving away dari kamu, okay? Tapi dia frustasi, okay? Dia mau coba keluar dari permasalahan dia atau beban-beban hidup dia, tapi dia takut dan dia khawatir, dia frustasi banget, okay? Sometimes dia hanya mencoba untuk calming down gitu ya. Dia coba untuk menahan emosi dia, atau menahan marah, atau coba untuk tegar gitu dalam hubungan ini. Yang dia inginkan adalah love communication. Jadi percakapan yang lembut ya, yang romantis. Mungkin dia mau kamu untuk datang nemuin dia, kasih dia hadiah, atau kasih dia
sesuatu yang valuable gitu kan. Seperti kamu bantu dia, ada masalah-masalah dia atau anything else yang pokoknya dia ingin kamu tuh ada gitu ya. Karena apa, dia ngerasa selama ini dia berjuang sendirian. Oke. Sampai itu membuat dia jadi ragu-ragu, apa hanya gua yang harus berkorban gitu kan. Dan dia ngerasa mungkin untuk menjalani hubungan sama kalian itu berat banget for some reason. Oke, buat teman-teman Sagittarius, gue mau bukain Lenormand kamu untuk mid-month reading. Ini adalah special mid-month reading buat zodiac sign Sagittarius April 2020. Pasangan kamu, bagaimana perasaan dia dan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan terhadap kamu, dan bagaimana hubungan dia dengan kamu. Kartu pertamanya House, lalu ada kompas ya. Ini gue lupa bahasa Inggrisnya, tapi ini adalah kaca pembesar ya. Lalu sumur, juga gedung ya. The sun, garden, snake, clock, stairs ya, stairs. Oke. Gue lihat di sini beberapa di antara kalian ada yang dalam hubungannya itu mengalami betrayal, pengkhianatan, penipuan, perselingkuhan atau dimanfaatin. Oke. Mungkin juga ada suatu hal yang terjadi tiba-tiba antara kamu dan dia. Mungkin juga ini adalah pihak ketiga ya, maybe beberapa di antara kamu ada yang beriling dengan love triangle. Dan gue ngeliat sih kalau dia memiliki another person ya, kalian dalam love triangle, dia sepertinya akan menemui orang ini. Orang ini adalah pengganggu hubungan kamu dan mereka ketemuan, oke? Lalu hubungan ini sepertinya dirahasiakan ya, atau ditutupi dari kamu. Dan dia ini seperti dalam dua pilihan ya, antara harus pilih kamu atau pilih orang lain. Oke. Kalau dia pilih kamu berarti dia akan mutusin orang lain, tapi kalau dia milih orang lain dia harus mutusin kamu, something like that. Gak bisa milih dua-duanya. Dan by the way, tentang orang ketiga ini, dia sangatlah mengganggu hubungan kalian, bahkan membahayakan rumah tangga kamu ya. Ibaratnya pelakor gitu ya. Be careful dengan pihak ketiga ini. Karena apa? By the time kalau kalian membiarkan ular ini di dalam rumah kamu ya, by the time ular ini akan menjadi lebih besar lagi, bahkan lebih powerful untuk membahayakan rumah tangga kalian sometime. Lalu gue ngeliat bahwa dia akan seperti mengisolasi diri dari kamu ya, mungkin susah untuk diketemui atau susah untuk dikontak gitu ya, something like that, karena dia sedang menjalani hubungan dengan seseorang yang lain. Oke. Makanya itu ini bisa juga vice versa ya, misalnya kamu yang memiliki another person dan dia merasa bahwa another person ini sangatlah mengganggu hubungan kamu dan dia, bahkan dia akan mencoba untuk nemuin si pihak ketiga ini. Oke. Dan memberikan kamu pilihan, kamu pilih gue apa pilih orang lain itu. Okay. Dalam hal ini masih ada yang harus dicari tahu tentang hubungan kalian, dilihat lebih jelas, kayak dia benar-benar serius atau enggak, dia benar-benar setia atau enggak gitu kan. Jangan hanya lihat luarnya aja, tapi lihat sampai detail. Oke. Mungkin dari kamu yang harus lihat dia sampai detail, atau dari dia yang akan coba lihat kamu sampai detail. Sepertinya akan ada clue-clue navigasi untuk kamu untuk menemukan jawaban, oke? Tapi jawaban ini perlu digali sampai dalam ya. Misalnya
cari tahu sampai jelas benar-benar detail tentang dia ke kamu bagaimana. Oke. Nanti akan ada rahasia yang terungkap. Dan juga kalau kamu seandainya memiliki saingan, kemungkinan kamu akan bisa kontak langsung dengan saingan kamu itu dengan cara mungkin SMS atau ketemu langsung ya. Kamu akan menemukan bukti. Oke. Kalau vice versa, kamu yang lagi selingkuh, dia akan menemukan bukti dan bahkan mungkin bakal langsung labrak misalnya ya, something like that. Dan beberapa di antara kalian ada yang dia tuh butuh waktu untuk memilih. Walaupun sometimes dia udah di crossroad, dia udah dalam dua pilihan, tapi dia masih seperti menggantungkan keadaan atau menggantungkan hubungan ini. Karena apa? Dia butuh melihat lebih jelas tentang kamu, misalnya bibit, bebet, bobot gitu ya, dan juga anything else. Sepertinya beberapa di antara kalian ini ada yang dalam hubungannya itu seperti panas terus ya, bertengkar terus, atau karena ada egois dari salah satu pihak, itu membuat hubungan ini selalu seperti terlalu panas, oke, untuk dijalani. Dan juga beberapa di antara kamu mungkin dia ada yang berdiri dengan government, legal situasi atau government yang harus diproses segera gitu kan, karena harus ketemu dengan legal situasi ini, harus dilakukan dan dia harus hadir gitu kan, for whatever reason. Karena apa? Ada seseorang yang nyari-nyari dia nih. Ada seseorang yang nyari-nyari dia di mana dia berada. Oke. Dan hal ini bisa juga vice versa ya. Misalnya dia yang nyari-nyari kamu. Dia nyari-nyari kamu di mana keberadaan kamu. Oke. Sampai ke orang tua dan keluarga kamu, dia akan cari informasi sampai dalam. Oke. Dan ya, nantinya masalah kamu akan ada solusi dari masalah kamu itu masih membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan juga keputusan dari salah satu orang yang benar-benar harus tegas untuk memilih. Juga butuh petunjuk-petunjuk, bukti-bukti yang detail untuk menemukan jawaban. Oke. Itu aja yang bisa gue sampaikan buat teman-teman Sagittarius. Semoga reading ini resonate. Jangan lupa like, comment, juga sharing ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.